Episode 2577. Panduan, Gollum, melihat pergelangan tangan Xiaoyan yang tegas, mata Yu Hailong Snake sedikit menyusut. Di awal gua reinkarnasi, baru beberapa tahun berlalu, tapi kekuatan Xiaoyan ini telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Sangat buruk, mau tak mau biarkan Yu Hai Dragon Snake menarik napas. Situasi di dunia iblis sepertinya tidak optimis. Xiaoyan bertanya langsung pada intinya. Tuan Kaisar Iblis telah membawa beberapa berkah, memungkinkan tiga penguasa utama memperoleh banyak sumber daya berharga, jadi itu telah membantu mereka meningkatkan banyak kekuatan, tetapi karena Tuan Kaisar Iblis telah bergabung dengan pusat dunia iblis, dia adalah tidak terlibat dalam pola dunia iblis, dan harimau putih. Dengan penyatuan Raja Sa dan Serigala Naga Heisha, Tianxiong Tyrant secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia ingin mencaplok wilayah dua lainnya, Tuan. Kedua tuan itu sekarang sedang mundur, dan keberadaan Kaisar Iblis tidak diketahui, jadi inilah pemandangannya. Yu Hai Dragon Snake tersenyum tak berdaya, tapi suaranya penuh kebencian pada Tianxiong Tyrant. Apakah kamu tahu lokasi Serigala Naga Hitam? Xiaoyan mengangguk ringan, tapi dia tidak peduli dengan situasi dunia iblis saat ini. Tujuannya hanyalah memasuki pusat dunia iblis untuk menyelesaikan urusan Kailin. Untuk urusan lain, biarkan dunia iblis dibiarkan berkembang. Tuan, ini jejak kekuatan jiwaku. Ini akan membawamu ke stasiun. Aku masih punya beberapa urusan pribadi yang tidak bisa aku bawa bersamamu. Ular naga laut Nether tertawa datar, jelas merasa khawatir, memutar telapak tangannya, sekelompok bayangan monster hijau muncul. Apakah Anda memerlukan bantuan? Meskipun Xiaoyan tidak ingin terlalu terlibat dengan dunia iblis, dia masih beberapa kali bertemu dengan ular naga laut Nether, jadi dia tetap bertanya. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi itu tidak perlu. Mata Yu Hailong Snake sedikit tertegun, dan setelah ragu sejenak, dia menolak kebaikan Xiaoyan. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal di sini. Dengan jejak kekuatan jiwa yang dipimpin oleh ular naga laut Serenity, Xiaoyan dan keduanya berjalan mulus dan tanpa hambatan di sepanjang jalan, dan langsung bergerak menuju stasiun Serigala Naga Heisha. Orang itu sepertinya mengalami fluktuasi api suci, bukankah menurutmu itu aneh? Di tengah kehampaan yang bergejolak, mata indah Cailin bergerak sedikit. Dia punya takdirnya sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, api suci di tubuh orang itu berperingkat terlalu rendah. Akibatnya, Fen Jue dan banyak api suci di tubuhnya tidak menghasilkan fluktuasi yang bergejolak. Setelah berbicara, dia berjalan menuju tujuan. Ular naga laut Nether memang memiliki api suci ke-33, namun orang ini sengaja menyembunyikan beberapa hal dari Xiaoyan karena dia juga memiliki ambisinya sendiri. Dia ingin membunuh tiran Tianxiong selama mundurnya kedua tuan, tetapi dia tidak tahu bahwa keserakahan inilah yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Domain iblis, kota iblis. Cakrawala yang tidak ada habisnya, wilayah yang luas, dan arus manusia yang besar, ini adalah kota terbesar di bawah komando Serigala Naga Setan Hitam, dan juga merupakan kediaman dua penguasa saat ini. Di seluruh kota, tampak seperti dunia manusia. Tembok dan pagar kota muncul untuk melindungi seluruh kota. Di dalamnya terdapat banyak gedung bertingkat dan istana kuno. Berhenti, kalian berdua, tunjukkan. Tepat setelah tiba di pintu, penjaga patroli yang serius di depan mereka berbicara langsung kepada Xiaoyan dan mereka berdua. Puff, Xiaoyan memanggil makhluk roh naga dan ular laut Nether. Kekuatan jiwa ular naga laut yang terpencil. Pergi dan lapor ke Daiki, Tuan Ekor 6, dua orang dewasa, silakan ikut dengan saya. Setelah selesai berbicara, mereka dipimpin oleh penjaga yang berpatroli dan berjalan menuju istana megah di kota bersama mereka berdua. Di istana megah, terlihat agak sepi, namun masih ada aura kuat dari banyak monster, termasuk Heisha Longlang dan lainnya, jadi Xiaoyan dan keduanya menunggu dengan tenang. Mencicit, pintu masuk utama istana perlahan dibuka, dan dua sosok wanita berjalan masuk perlahan. Kedua wanita itu sama-sama bertubuh ramping, salah satunya masih cukup muda, dan kekuatannya hanya layak untuk bereinkarnasi. Matanya jernih dan transparan seperti embun pagi. Ekornya sedikit mengungkapkan kekuatan iblis tertinggi, dan kekuatan tersebut mungkin juga merupakan pembangkit tenaga listrik dunia iblis di sekitar tingkat 3 reinkarnasi. Ini, apakah wilayah api tak berujung yang legendaris, Tuan Xiaoyu? Gadis itu berbicara dengan lembut, matanya tampak bersemangat untuk mencoba. Daiki, jangan kasar. Wanita parubaya itu menggeleng pelan dengan nada tegas. Retret Serigala Naga Hitam belum keluar. Xiaoyan mengangkat kepalanya tanpa suara, nadanya penuh urgensi. Hah? Apakah ini, monster terkuat di dunia monster dan Raja Binatang pada saat yang sama, kekuatan ular piton penelan 10 warna. Memalingkan kepalanya untuk melihat fluktuasi aneh di tubuh Cailin, mata indah wanita monster berekor 6 itu berdetak kencang, dan sentuhan ekstasi mengalir ke dalam hatinya. Apa solusinya? Kedua orang ini bisa datang dan pergi dengan bebas di kediaman Serigala Naga Heisha, dan mereka secara alami adalah orang yang dapat dipercaya, jadi Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun. Kaisar Iblis pernah meninggalkan sebuah titipan. Dia sepertinya memiliki firasat bahwa orang dewasa akan datang ke dunia iblis cepat atau lambat, tapi titipan itu diambil oleh Lord Heisha Longlang saat mundur, dan sekarang berada pada saat kritis mundur. Monster berekor 6 itu mengangguk dan menggelengkan kepalanya, juga memikirkan pertanyaan ini. Guru, di antara monster-monster, tampaknya nenek moyang klan rubah berekor 9 telah bertarung melawan monster alien kuno ini. Aku tidak yakin di mana mereka akan menemukan solusi. Bibir dan gigi Daiki menggigit mulut kecilnya, dan lengan putih yang dipeluk karena alasan yang tidak diketahui tampaknya memiliki sedikit warna biru, dan seluruh coraknya juga sangat aneh. Fluktuasi semacam ini disebabkan oleh keagungan darah dunia yang tak terlihat di tubuh Cailin, yang menyebabkan kegelisahan yang begitu kuat pada gadis lemah ini.
Keluarga rubah berekor 9. Tapi balapan ini terlalu keras kepala, meski. Mendengarkan pembukaan Daiki, wanita berekor 6 itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, seolah dia sangat takut dengan apa yang dia sebutkan. Sekarang serigala naga iblis hitam sedang mundur, lebih baik pergi dan mencobanya daripada menunggu di sini. Xiao Yan tersenyum ringan. Sekarang, selama dia tidak bertemu dengan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi tingkat ke-7 yang sebenarnya, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Oke, sepertinya ada catatan tentang makhluk asing kuno ini di klan rubah ekor 9, tapi bahkan jika Kaisar Iblis muncul, mereka tidak akan pernah bisa diyakinkan oleh ras kuno yang besar ini. Monster berekor 6 itu menjelaskan beberapa informasi dasar. Apakah kamu punya alamat khusus? Xiao Yan berkata, Daiki, kamu harus membawa 2 orang dewasa ke sana. Petik 2. Monster berekor 6 itu menyadari urgensi dalam suara Xiao Yan dan segera berkata. Memilih hari lebih buruk daripada berjemur, ayo lakukan sekarang. Apa? Setelah Xiao Yan mengatakan ini, Daiki merasa sedikit linglung untuk beberapa saat. Oke, begitu kata-kata itu keluar, ketiganya perlahan meninggalkan aula dan berjalan menuju beberapa tempat tabu di alam iblis. Bisakah gadis ini mendapatkan warisan rubah berekor 9 dengan bantuan Tuan Xiao Yu? Ular piton menelan 10 warna, yaitu mengguncang dewa langit dan bumi dengan satu mulut tertutup, dan matahari, bulan, dan bintang dapat ditelan dengan satu mulut terbuka. Begitu suara itu turun, kesunyian seharusnya kembali lagi di sini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.